Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, atas berkat karunia-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal kebaikan, di mana berkat beliaulah kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan kebaikan. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, pada malam yang indah ini, pada malam yang baik ini, di mana malam menjelang kita menyambut bulan suci Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin, Allah takdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam acara haul atau kirim doa kepada nenek kami dan saudara-saudara kami, yakni Ibu Hajah Siti Mutiah, dan juga untuk menghauli kakek-kakek kami, yakni Bapak Farhan, kemudian ada keluarga kami, kakek kami Bapak Jimin dan juga Ibu Sariem, dan juga paman-paman kami, bude pakde kami yang sudah mendahului kami juga kita hauli pada malam hari ini, yakni almarhum Bapak Nur Hamid dan juga almarhumah Ibu Siti Istiqomah. Mudah-mudahan dengan lantunan dzikir yang kita baca pada malam hari ini, lantunan Al-Quran yang kita baca pada malam hari ini, pahalanya kita hadiahkan kepada, khususnya kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita, kepada keluarga-keluarga kita, wabil khusus kepada almarhumah Ibu Hajah Siti Mutiah, almarhumah Ibu Sariem, almarhumah Ibu Siti Istiqomah, dan juga almarhum Bapak Farhan, almarhum Bapak Jimin, almarhum Pak Nur Hamid, dan juga untuk semua keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kubur kepada para beliau, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, mudah-mudahan Allah bukakan pintu surga yang selebar-lebarnya, dan Allah jauhkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pada malam hari ini. Kalau kita ingin sedikit mengupas terkait makna haul, ibu-ibu sekalian, haul itu kalau secara bahasa maknanya itu adalah perputaran atau berputar satu tahun, itu makna haul. Itu makna haul secara bahasa. Jadi haul itu ibaratnya adalah perputaran atau pekerjaan kegiatan yang kita lakukan tahunan. Itu haul.
Lah, haul itu apa? Apakah haul itu secara syariat memang disunahkan? Haul itu kan nama ya ibu-ibu ya, nama untuk kegiatan kita. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan dalam syariat Islam, ketika memang tidak ada contohnya oleh Rasulullah, bukan berarti tidak boleh. Ketika tidak ada contohnya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka tinggal kita lihat isi dari kegiatan itu apa. Kalau isi dari kegiatan tersebut memang sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah, maka bisa kita katakan itu hukumnya sunnah. Tahlilan apakah ada zaman Rasulullah? Nggak ada. Tahlilan tuh nggak ada. Akan tetapi apakah ketika tidak ada pada zaman Rasulullah berarti tidak boleh? Tergantung isinya apa. Kalau isinya itu adalah membaca tahlil, membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca sholawat, zikir ini, zikir itu, berdoa bersama, ya maka itu sunnah. Sunnah yang dikumpulkan jadi satu, kemudian orang-orang menyebutnya dengan kata tahlilan. Lah haul pun juga sama ibu-ibu. Haul itu apa sih? Apa yang terkandung dalam haul? Lah ini perlu ibu-ibu tahu supaya ketika kita mengadakan haul untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, kita tahu maknanya haul itu apa. Di dalam haul, kalau nisbatnya ibu-ibu ya, di sini kan ada pihak sahibul bait, yakni keluarga kami, keluarga Bapak Sodik dan Mama Kiki, kemudian ada ibu-ibu sebagai jamaah yang hadir. Ini maknanya berbeda. Kalau untuk sahibul bait, untuk keluarga kami, maka haul itu bermakna sebagai ketika yang dihauli itu adalah ayah ibunda kami, nenek-nenek, kakek-kakek kami, maka itu bermakna sebagai birrul walidain, yakni bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua. Itu makna terbesar dari ketika menghauli orang tua yang sudah meninggal. Maka ketika orang tua sudah meninggal atau ketika kerabat sudah meninggal, kita ingin berbuat baik kepada mereka, maka salah satunya cara itu adalah dengan mengadakan haul, di mana dalam haul tersebut itu ada satu, sedekah makanan, yang kedua, membacakan Al-Quran, membacakan dzikir, membacakan sholawat, yang mana nanti pahala dari memberikan makanan, pahala dari membacakan Al-Quran, sholawat, dan dzikir, itu semuanya dikirimkan kepada para beliau. Jadi pada intinya haul itu hampir sama dengan tahlil ibu-ibu. Haul itu hampir sama dengan tahlil, yakni isi yang paling utama itu adalah mengirimkan doa. Cuma bedanya kalau tahlil kadang biasanya nggak ada yang pakai ngasih makanan, ada yang tidak. Lah cuma perbedaannya lagi kalau haul itu ada sisi mengenang kebaikan seseorang. Ini juga disunahkan. Betapa banyak dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada orang-orang yang dikenang kekal abadi dalam Al-Quran seperti Luqman Hakim menjadi nama surat. Luqman Hakim itu salah satu hambanya Allah yang hidupnya itu dijadikan pelajaran untuk orang-orang kaum muslimin muslimat sehingga dijadikan sebagai salah satu nama surat. Kemudian kita tahu lagi ada nama surat dalam Al-Quran yakni Maryam, surat Maryam, di mana kita juga bisa meneladani bagaimana Sayyidah Maryam itu sangat menjaga kesuciannya sehingga dia menjadi salah satu wanita hamba Allah yang sangat solihah. Lah itu tujuannya untuk mengenang. Yang dikenang itu bukanlah kematian seseorang. Ya ini perlu diingat ibu-ibu. Jadi kan ada orang-orang yang sebelah yang mengatakan, oh haul itu haram karena mengenang kematian. Loh, kalau mengenang kematian kita sepakat itu tidak boleh dalam syariat. Kita mengenang kematian sehingga kita menangis terseduh-seduh, kemudian kita ngamuk sana ngamuk sini, kita melakukan hal-hal yang tidak jelas karena mengenang kematian seseorang yang kita cintai, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berlebihan. Cuma ini yang dikenang bukan kematiannya. Dalam haul itu yang dikenang adalah
bagaimana perjuangan semasa hidupnya, bagaimana kebaikan-kebaikannya. Itu nisbatnya untuk keluarga, untuk sahibul bait, untuk keluarga. Jadi keluarga itu saling menang. Biasanya kalau haul itu kan seharusnya biasanya saudara-saudara ngumpul. Kemudian setelah kumpul, setelah makan-makan sambil berbicara, sambil mengenang kebaikan simbah, sambil mengenang kebaikan orang tua, mengenang kebaikan kerabat. Itu haul. Dan itu memang sangat disunahkan. Menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, itu sangat disunahkan. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah meninggal jauh mendahului kita, para wali-walinya Allah yang sudah mendahului kita, itu kan kisah hidupnya yang sangat inspiratif, kisah hidupnya yang sangat positif, itu semua diceritakan terus-menerus, bergenerasi-generasi diceritakan terus-menerus. Itu sangat disunahkan, mengenang semasa hidupnya orang-orang yang soleh itu sangat dianjurkan. Makanya kenapa ada haul Habib Anis Solo, ada haul Habib Mundir Al-Musawwa di Jaksel, ada haul Kuitang, ada haul mana orang-orang soleh semuanya dihauli. Kenapa? Untuk mengenang bagaimana manakib atau sejarah perjuangan para beliau dalam menyebarkan dakwah Islam, bagaimana kesalehan beliau, bagaimana ketaatan beliau, semuanya dikenang sebagai inspirasi buat kita, sebagai penyemangat buat kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Lah ini juga keluarga, kakek, nenek, ayah, ibu, kerabat, pak de, bude dihauli nisbatnya untuk sahibul bait, maka untuk mengenang betapa perjuangan para beliau-beliau semasa hidupnya itu yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Nah, jadi ini adalah bentuk satu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah caranya dengan mengadakan haul. Jadi biasanya kalau anak yang bapak ibunya sudah meninggal, kadang kan nggak keingetan lagi ibu-ibu ya. Bahkan kebanyakan itu nggak inget lagi. Lah ini diperbarui ingatannya setahun sekali. Setahun sekali diperbarui ingatannya, oh ayah saya berjasa seperti ini. Oh, biar bagaimanapun ayah dan ibu saya itu telah berjasa kepada saya seperti ini. Itu diingat terus. Diingat terus sebagai motivasi hidup kita, sebagai inspirasi hidup kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Lah kalau nisbatnya buat ibu-ibu sekalian, buat para jamaah yang menghadiri haul tetangganya, yang menghadiri haul temannya, maka ini adalah bentuk memberikan kebaikan. Ibu-ibu tadi kan baca tawasul Fatihah dikirimkan kepada orang-orang yang dihauli. Ibu-ibu membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu berzikir, bersolawat, membaca ini dan itu. Semuanya dihadiahkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita yang dihauli. Itu adalah bentuk bersedekah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Satu itu. Yang kedua di dalam haul nisbatnya buat ibu-ibu di sini adalah terdapat ijtima'ul muslimin, kumpul-kumpul. Nah ini banyak yang nggak tahu. Kumpul-kumpul itu bagus ibu-ibu. Sangat dianjurkan kumpul-kumpul. Cuma lihat-lihat perkumpulannya. Kalau perkumpulannya itu berisi kebaikan, membaca yasin, membaca tahlil, membaca sholawat, maka kumpul-kumpul itu pun juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah maka dalam perkumpulan kita ini terdapat suatu kesunahan. Kenapa? Ya karena kumpul-kumpul kita ini untuk kumpul-kumpul yang baik. Mendatangi undangan tetangga kita, mengirimkan sedekah doa kepada orang-orang yang telah mendahului kita, itu ada istima'ul muslimin, ada perkumpulan antara orang-orang muslimin muslimat untuk melakukan kebaikan. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga ada it'am ta'am, sedekah makanan, ya kan? Ada sedekah makanan. Kadang kalau tetangga kita haul, kadang kita ngasih sepiring apa lauk, kadang ngasih ini apa sepiring. Nah, itu adalah bentuk saling bersedekah. Yang sahibul bait itu juga bersedekah. Kadang yang diundang haul itu juga ikut bersedekah.
Nah ini jadi ada timbal balik sodakoh, ada timbal balik sedekah. Ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka isi dari haul itu sangat bagus ibu-ibu. Nah, yang jadi problem biasanya, apakah haul itu wajib, Pak Ustadz? Apakah haul itu wajib? Haul tidak wajib. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal tidak harus dengan haul. Tapi alangkah baiknya ketika kita memang memiliki pendanaan yang cukup, maka kita mengadakan haul supaya bakti kita kepada kedua orang tua itu lebih besar. Lah yang perlu diketahui satu, apakah haul itu harus sesuai dengan tanggalnya Pak Ustadz? Tidak harus. Haul itu nggak harus sesuai tanggalnya. Lawang yang diperingati itu bukan kematiannya kok. Yang diperingati bukan kewafatannya kok. Yang diperingati itu adalah masa hidupnya. Yang dikenang itu adalah masa hidupnya. Sehingga haul itu karena maknanya setahun sekali, yang penting setahun sekali. Lah itu bahasa kalau haul-haul Habib ini pasti tanggalnya tanggal sekian. Haulnya Kiai ini pasti tanggal sekian. Itu sebagai maklumat, sebagai pemberitahuan supaya jamaah-jamaah, murid-murid pondok-pondok pesantren yang sudah ribuan, ratusan ribu itu tahu tanggalnya. Oh iya, tanggal sekian itu pasti haulnya Kiai ini pasti tanggal sekian. Haulnya Habib ini pasti tanggal sekian. Lah kalau kita ini kita menghauli orang tua kita, menghauli teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, ya seimkannya kita, selonggarnya kita. Seperti ini Ibu Hajah Siti Mutiah wafatnya itu pada waktu bulan Ramadan. Maka tidak harus dihauli pada bulan Ramadan. Ya kalau pas Ramadan nanti agak repot. Kayaknya lebih longgarnya waktunya itu diadakan pada sebelum bulan Ramadan. Nggak apa-apa. Sebelum Ramadan nggak bisa, gimana kalau habis Lebaran, habis Syawal? Nggak apa-apa. Pada intinya haul itu adalah tadi satu, bersedekah untuk mayit, bersedekah untuk sahibul haul, kemudian juga mengenang jasa-jasa beliau, mengenang hidup beliau, dan juga yang ketiga adalah bersedekah kepada orang-orang kaum muslimin muslimah. Kemudian yang kedua, apakah haul itu harus diadakan acara Pak Ustadz? Tidak harus. Kadang kita kalau mau ngadain acara kan mikir-mikir juga ibu-ibu ya. Kondisi perekonomian lagi seret. Kadang ini itu gimana. Haul itu pada intinya ya tadi kita mengadakan sebuah ibadah yang mana ibadah itu kita khususkan kepada sahibul haul, maka tidak harus menggunakan acara yang besar. Semisal kalau alhamdulillah seumpama kita ada uang, seumpama kita ada dana, kita perekonomian sedang baik, tidak apa-apa. Kita undang tetangga-tetangga sekitar, bacakan yasin, bacakan tahlil atau bacakan maulid, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada sahibul haul, boleh. Bagus. Tapi kalau seumpama ternyata perekonomian sedang tidak baik, tapi kita juga ingin menghauli, maka cukup semisal ibu-ibu beli kue semisal, beli kue satu loyang ya kan. Satu loyang paling berapa sih ibu? Kue itu kue bolu semisal. Kue bolu paling satu loyang berapa? 50.000 ya, 50.000. Kita beli 2 loyang seumpama. Kita beli 2 loyang, kemudian kita iris satu persatu, kita iris kecil-kecil, kita taruh di piring, kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Lah ketika kita membagikan kepada tetangga-tetangga kita ngomong, "Pak, Bu, ini haulnya ibunda saya namanya ini, mohon kirim Fatihah ya kepada beliau." Begitu udah cukup. Ini tetangganya ketika makan, sebelum makan ya baca, mengirimkan Fatihah kepada sahibul haul, itu juga bisa. Jadi tidak sulit ibu-ibu, tidak sulit. Bagi kita sebagai anak yang orang tuanya semisal sudah tidak ada, yang sudah meninggal, atau kerabat yang sudah meninggal, maka cara berbaktinya ya seperti itu. Cara berbaktinya ya seperti itu. Kita bersedekah kemudian
yang pahalanya ditujukan kepada Sahibul Haul itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Apakah ini haul itu ada dalilnya Pak Ustadz? Kalau dalil haul mengadakan acara kemudian makan-makan tidak ada. Akan tetapi Rasulullah itu setiap setahun sekali Rasulullah itu pasti akan mengunjungi makam para syuhada. Jadi sahabat-sahabatnya Rasulullah yang sudah wafat karena mati syahid itu biasanya Rasulullah setahun sekali maka akan mengunjungi para makam-makam beliau. Mengunjungi makam-makam beliau, kemudian menziarahi beliau, mendoakan para makam-makam syuhada yang telah wafat. Itu dilakukan setahun sekali. Ini juga menjadi dasar dari diadakannya haul selama setahun sekali. Kalau makan-makannya Pak Ustadz, ada nggak contohnya dari Rasulullah? Ada. Rasulullah itu memiliki istri pertama bernama Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, ketika ada adik atau saudara-saudarinya Sayyidah Khadijah yang berkunjung ke rumah Rasulullah, Rasulullah itu sangat senang. Kemudian akhirnya mengadakan mayoran kecil-kecilan, mengadakan makan-makan kecil-kecilan, sambil bercengkrama, mengobrol, kemudian bagaimana mengenang kebaikan dan jasa-jasa Sayyidah Khadijah dalam dakwah Islam. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dalilnya bukan cuma satu, ibu-ibu. Kalau untuk mendalili ada perkumpulan, kemudian membaca ini, kemudian ada makannya, kemudian ada sambutannya, itu nggak ada. Lawang budaya sekarang dengan budaya zaman dahulu sudah berbeda. Tapi itu kan budaya. Cuma isi dari perkumpulan ini semuanya ada dalilnya. Anjuran membacakan tahlil, anjuran mengirimkan doa, anjuran mengirimkan sedekah, anjuran untuk menceritakan kebaikan seseorang yang sudah meninggal, anjuran untuk berkumpul dalam kebaikan, itu semua ada dalilnya. Maka kita tidak usah pesimis atau kita tidak usah gubris ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin mengharamkan haul. Mungkin mereka tidak tahu isinya haul itu bagaimana, di mana isinya haul itu terdapat berbagai kebaikan yang ada dan dianjurkan dalam Islam, maka kita nggak usah gubris, ya sudah, menurut mereka itu tidak boleh, silahkan. Tapi menurut kita, dalam bentuk kita birrul walidain kepada orang tua kita, kerabat kita, dan yang lain-lain, maka kita wajibkan diri kita untuk setahun sekali melakukan haul dengan berbagai kondisi kita, dengan berbagai keterbatasan kita, dengan semampu kita. Mampunya seloyang roti, ya seloyang roti. Nggak harus semuanya dibagiin. Cukup tetangga kanan, kiri, depan, belakang, cukup kita adakan haul. Bahkan kita cuma cukup untuk buat makan sekeluarga doang. Ada 6 orang anggota keluarga, ya udah 6 orang anggota keluarga malam ini kumpul, ayo kumpul. Kita makan, beli nasi goreng 6 bungkus. Sebelum makan kita bacain Fatihah, bacain Yasin buat kakek nenek. Kita bacain Yasin, bacain tahlil, kemudian kita makan, itu juga bagus. Itu juga haul. Itu juga haul. Nah, maka jangan persempit haul itu harus mengadakan acara yang besar. Sehingga kita-kita ini yang bukan siapa-siapa, kita-kita ini yang bukan keluarga kiai, bukan keluarga habaib, bukan siapa-siapa, kemudian kita tidak bisa bikin haul. Bisa. Karena haul itu pada intinya tadi itu apa ibu-ibu? Mengenang jasa kebaikan orang yang sudah wafat, bersedekah makanan yang pahalanya ditujukan kepada yang sudah wafat, kemudian membacakan kalimat-kalimat thayyibah lantunan Al-Quran untuk orang-orang yang sudah wafat. Nah, itu makna haul. Itu makna haul. Maka ayo kita yang mungkin belum pernah mengadakan haul di keluarganya, silahkan diadakan kecil-kecilan. Misal ngadain perkumpulan keluarga, ayo anak-anaknya mbah ini, ayo kumpul semua yuk. Kita kumpul, masa setahun sekali nggak bisa kumpul, kan gitu. Setahun sekali aja dah kumpul, kita kumpul, makan-makan biasa aja. Makan pecel kek, makan soto kek, bareng-bareng. Kemudian
membacakan entah Yasin, entah membacakan cukup Fatihah saja semisal, kemudian kita makan-makan, guyup, rukun, maka insya Allah orang tua yang sudah wafat akan senang melihat anak-anaknya rukun dan berbakti kepada mereka meskipun mereka sudah wafat. Lah itu haul ibu-ibu. Karena memang bagi orang yang sudah wafat, hadiah yang paling terindah adalah, atau kiriman yang paling bermanfaat itu adalah kiriman doa dan pahala. Kiriman doa dan pahala. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah disebabkan pahala yang dikirimkan oleh orang-orang kepada yang dikirim oleh anak-anaknya kepada mereka. Berarti kalau anak-anaknya seumpama tidak pernah membacakan Fatihah untuk orang tuanya, tidak pernah bersedekah untuk orang tuanya, berarti orang tua di sana tidak mendapatkan makanan, Pak Ustaz, tidak mendapatkan rahmat, Pak Ustaz. Dapat, cuma jarang dan rebutan. Kadang ibu-ibu biasanya kan kalau seumpama tawasul, kirim Fatihah, biasanya kan terakhirannya kan ada ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'im minhum wal amwat. Lah itu adalah kiriman Fatihah yang dikirimkan untuk semua kaum muslimin muslimat yang telah wafat. Lah otomatis kalau dikirimkan kepada semua orang yang telah wafat dari kaum muslimin muslimat, maka ya rebutan ibu-ibu ketika malaikat datang. Ketika malaikat datang, dikirimkan hadiah dari orang-orang ini, ya maka semuanya rebutan. Makanya dulu ada riwayat bahwasanya ada seorang yang soleh bermimpi ketika di alam barzah kaum muslimin muslimat itu sedang rebutan makanan. Di alam barzah, di alam kubur, arwahnya kaum muslimin muslimat itu rebutan makanan yang dibawa oleh malaikat. Sedangkan ada satu orang ibu-ibu yang terlihat sendiri kemudian makan dengan piring yang khusus. Dia makan dengan santainya, dia mendapatkan rahmat dengan tenang, dikirimkan khusus dari malaikat. Loh ketika ditanya, loh Anda kok tidak ikut rebutan makanan di sana? Anda kok tidak rebutan rahmat yang diturunkan di sana? Loh enggak, itu kan rahmat Fatihah makanan yang dikirimkan oleh kaum muslimin muslimat untuk semua kaum muslimin muslimat yang telah wafat. Kalau saya sudah mendapatkan khusus lantunan Al-Quran dari anak saya yang sudah hafidhoh, dari anak saya yang selalu mengirimkan bacaan Al-Quran buat saya, maka saya nggak rebutan. Lah ketika besoknya dilihat lagi ternyata ibu-ibu itu sudah ikut rebutan bersama kaum muslimin muslimat yang lain. Ketika ditanya kenapa? Ya karena anak saya sudah tidak mengirimkan lantunan Al-Quran lagi. Anak saya sudah sibuk dengan dunianya. Anak saya sudah sibuk dengan keluarganya sehingga melupakan orang tuanya. Ya sehingga saya makanannya ya ikut rebutan bersama kaum muslimin muslimat yang lain. Nah, maka ibu-ibu, ayo kita sebagai bentuk bakti kita, mungkin kita dulu semasa orang tua kita masih hidup, kita belum sempat berbakti dengan maksimal. Kita belum bisa memberikan hal yang bisa membahagiakan orang tua kita. Ayo masih ada kesempatan, kita masih hidup, kita masih bisa birrul walidain. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mendoakan beliau, dengan cara mengirimkan Fatihah kepada beliau minimal sekali dalam sehari. Kalau bisa ya setiap ba'da sholah, kalau nggak bisa ya sehari sekali. Kemudian kita sedekah makanan, kalau nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap minggu, nggak bisa tiap bulan, 1 tahun sekali kita adakan haul, kita sedekah makanan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Karena manfaatnya itu sangat besar yang didapatkan oleh orang tua kita yang sudah wafat. Maka sekali lagi kami mewakili dari keluarga Bapak Sodik dan Mama Kiki sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan Allah balas dengan rahmat yang
menyeluruh kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan kita mau menghauli tetangga kita, kelak kalau kita sudah wafat, tetangga-tetangga kita pun juga mau menghauli kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, mudah-mudahan orang lain kelak juga akan berbuat baik kepada kita. Kita mau mengirimkan Fatihah untuk orang tua kita, mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita nanti ketika kita sudah wafat juga akan mengirimkan Fatihah buat kita. Maka Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kalau tidak besok malam, ya malam Selasa, tergantung sidang isbat dari pemerintah, kita akan menjalankan ibadah puasa. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dalam kesempatan yang indah ini, mumpung kita kumpul, mumpung kita bisa kumpul di sini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, keluarga saya, dan juga ibu-ibu sekalian, ayo kita sambut bulan suci Ramadan. Ayo kita persiapkan bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda ketika di akhir bulan Sya'ban, beliau pernah berkhutbah. Jadi beliau pernah berceramah di hadapan para sahabat di akhir bulan Sya'ban. Seperti kita ini. Kita ini kan berada di akhir bulan Sya'ban, ibu-ibu ya. Tanggal 28 ini. Kita kan berada di akhir bulan Sya'ban, 28 pada 29 ini. Ya, Rasulullah pernah pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah pernah berkhutbah. Pernah bersabda kepada para sahabatnya, Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai para manusia, ingatlah akan datang kepadamu besok ini bulan suci Ramadan, yakni bulan yang sangat agung, bulan yang sangat diberkahi, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang pahalanya melebihi 1000 bulan. Ja'alallahu lahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Pada bulan Ramadan Allah akan menjadikan ibadah yang sunnah, maka pahalanya seperti ibadah fardu. Kalau kita melakukan ibadah fardu, maka ganjarannya akan dikalikan 70 kali ibadah fardu. Allah akan menjadikan pahala dari satu sedekah dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Rasulullah juga mengatakan bahwa wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabul jannah. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, di mana ganjaran dari sabar itu adalah surga. Sabar dari apa? Sabar dari makan dan minum, sabar dari hawa nafsu kita, sabar dari dicemooh orang, sabar dari dihina orang, sabar dalam segala hal. Itu adalah bulan kesabaran. Dikatakan juga bahwasanya pada bulan Ramadan itu adalah syahrul muasah, yakni bulan kepedulian. Makanya sangat dianjurkan pada bulan Ramadan kita peduli kepada sesama kaum muslimin muslimat. Kita mengadakan buka bersama, kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka, itu sangat dianjurkan ibu-ibu sekalian. Lah sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah ketika dikatakan bahwasanya Ramadan adalah bulan kepedulian. Para sahabat bertanya, wa qalu laisa kulluna najidu ma yufattiru bihi as-shaim ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami enggak punya apa-apa untuk disedekahkan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Kemudian Rasulullah menjawab, "Oh, jangan salah kira. Kita memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka puasa, itu tidak harus dengan makanan-makanan yang mewah. Tidak harus dengan makanan-makanan yang banyak. Sebutir kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, itu sudah kita mendapatkan pahalanya orang yang sedang berpuasa." Ibu-ibu semisal ya, di jalan semisal, ada orang di jalan pas maghrib,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata pas adzan maghrib masih ada orang di jalan. Kemudian ibu-ibu inisiatif kasih 1 botol air minum untuk berbuka. Pak, ini Pak, silakan berbuka dulu. Maka ibu-ibu akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Hanya 1 botol air minum saja, atau 1 gelas air minum saja. 1 gelas air putih yang kita berikan, yang kita sedekahkan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, itulah sebenarnya esensi atau inti dari yang namanya buka bersama. Buka bersama itu kan biasanya kan iuran ya ibu-ibu ya. Kadang iuran biasanya. Kalau yang di sekolah-sekolah iuran 5 ribuan. Kemudian ada berapa orang, 10 orang kumpul iuran, dapat uang 50 ribu. Kemudian mayoran atau makan-makan bersama, buka bersama. Itu berarti kan kita bersedekah untuk teman kita pun juga bersedekah untuk kita. Kenapa? Karena dari uang 50 ribu itu yang dimakan oleh 10 orang ini ada jatah saya yang dimakan oleh teman saya. Ada jatahnya teman saya yang dimakan oleh saya. Itu saling bersedekah. Maka esensi buka bersama sebenarnya itu. Sedekah, saling bersedekah antar satu sama lain, antar satu teman dengan yang lainnya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Bersedekah terhadap orang yang sedang berbuka puasa, itu pahalanya sangat besar. Entah berapapun sedekah kita. Perlu ibu-ibu tahu bahwasanya sedekah itu bukan bergantung besar kecilnya. Sedekah itu yang dilihat adalah besar kecilnya ikhlasnya seseorang. Seberapa ikhlas kita? Kita ikhlasnya seberapa? Meskipun banyak yang dikasih, tapi kalau tujuan kita melenceng, tujuan kita supaya dianggap sebagai orang yang ahli sedekah, supaya kita karena kita senang dianggap orang baik oleh tetangga kita, ya itu sama saja menggugurkan pahalanya sedekah. Maka ayo ibu-ibu sekalian, untuk menghadapi bulan Ramadan ini, bulan yang penuh diskon pahala. Bulan yang sangat penuh dengan rahmatnya Allah yang disebarkan di setiap waktu. Maka ayo kita siapkan bulan Ramadan ini. Siapkan dengan apa? Ayo kita jadwalkan. Saya tahun kemarin Qur'annya udah baca berapa juz. Oh, semisal bulan Ramadan tahun kemarin saya cuma bisa 5 juz. Oh, tahun ini tambah. Kalau bisa tahun ini 10 juz. Yang bulan kemarin 15 juz tambah. Kalau bisa bulan ini saya hatam Al-Quran satu kali. Kalau bulan kemarin hatam 1 kali, tambah lagi. Jadi kita berharap mudah-mudahan bulan Ramadan kita pada tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Yang mana bulan Ramadan itu menjadi tolak ukur bagaimana ibadah kita pada setahun yang akan datang. Kalau bulan Ramadan ini nanti kita bisa maksimal ibadahnya sampai 70%, maka insya Allah ibadah kita selama setahun pada tahun berikutnya tidak akan kurang dari 70%. Kalau bulan Ramadan ini kita bisa full 100% beribadah, maka pada 1 tahun setelahnya insya Allah kita bisa 100% full ibadah. Maka sekali lagi saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian dan diri saya sendiri, ayo kita sama-sama mempersiapkan bulan suci Ramadan. Saya nggak bisa Pak Ustadz kalau suruh ngatamin Al-Quran. Saya nggak bisa Pak Ustadz kalau suruh ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, ibadah itu. Saya sibuk. Saya kan kerja di luar Pak Ustadz. Saya kan kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Saya nggak bisa ikut taraweh, saya kerjanya sampai malam Pak Ustadz. Alasan-alasan seperti itu ibu-ibu yang perlu dipegang pertama kali adalah jangan dulu jadikan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai halangan untuk kita menggapai ibadah pada bulan Ramadan. Jangan alasan dulu.
Jangan memikirkan halangan-halangan untuk kita beribadah dulu. Tapi kita pikirkan dulu waktu kita selama 24 jam itu kita atur. Oh, saya kerja dari pagi semisal jam 8 sampai pulang jam 6 sore semisal. Ya sudah, silahkan kerja. Cuman masa iya setelah itu kita nggak bisa melaksanakan taraweh? Masa iya kita malamnya nggak bisa bangun untuk 5 menit saja melakukan qiyamul lail, melakukan sholat hajat 2 rakaat, melakukan sholat tahajud 2 rakaat? Masa nggak bisa? Apakah kita itu tidurnya full sampai berjam-jam sehingga menghabiskan waktu kita untuk beribadah? Selama-lamanya orang itu bekerja, ibu-ibu, pasti ada waktu senggangnya. Sesibuk-sibuknya seseorang pasti ada waktu senggangnya. Tergantung bagaimana niat kita untuk mengalokasikan waktu kita kepada Allah. 24 jam kita habis di macet, 24 jam kita habis di masak, 24 jam kita habis di ini dan itu semuanya. Mana waktunya untuk Allah? Mana waktunya untuk Allah? Nah, Allah sudah memberikan ini bulan Ramadan. Allah sudah kasih diskon besar-besaran nih. Silahkan yang biasanya sholat fardu sekali maka pahalanya itu cuma 10, ini dilipat gandakan oleh Allah. Kok masih nggak mau tuh gimana? Maka mindset pemikiran kita dulu yang harus kita perbaiki sebelum kita melihat hambatan-hambatan dalam beribadah pada bulan Ramadan. Kalau ternyata benar-benar nggak bisa, Pak Ustaz, saya kerja itu pagi, siang, malam full. Setelah itu istirahat, kalau nggak istirahat besoknya saya nggak bisa kerja, Pak Ustaz. Ya sudah. Kalau seumpama memang tidak bisa, benar-benar tidak bisa, maka niatkan mencari nafkah kita itu untuk beribadah. Kita niatkan mencari rizki kita itu sebagai ibadah. Kita niatkan mencari uang kita itu sebagai bentuk kewajiban kita untuk mencarikan nafkah anak istri kita, mencarikan nafkah anak-anak kita. Ya sudah. Kalau memang benar-benar tidak bisa diatur waktunya. Tapi kalau masih bisa diatur waktunya, ayo kita atur waktu bareng-bareng. Kita atur waktu bareng-bareng. Kapan ya kita dalam 24 jam punya nggak sih waktu 1 jam saja untuk membaca Al-Quran? Kita punya nggak sih waktu 10 menit saja untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat? Punya nggak sih? Kita punya nggak sih waktu setengah jam saja untuk melaksanakan tarawih? Tarawih itu tidak perlu berjamaah kalau seumpama tidak punya waktu. Kalau kita pulangnya malam, kita bisa tarawih dengan sendirinya 20 rakaat sendirian munfarid tanpa berjamaah. Mau jam 10 malam, mau jam 12 malam, mau mepet subuh, silahkan. Nah, maka ayo ibu-ibu sekalian, yang terpenting dalam ibadah ini adalah komitmen. Selama kita memiliki komitmen, memiliki prinsip, memiliki janji kepada diri kita untuk memberikan waktu kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan atur semuanya. Allah akan atur semuanya. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mewakili keluarga Bapak Sodik dan Mama Kiki menghaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang telah wafat, yang telah mendahului kita, yang kita kirimi haul, yang kita kirimi Fatihah, yang kita kirimi Yasin, yang kita kirimi lantunan Al-Quran, semuanya mendapatkan berkah dari bacaan kita, semuanya mendapatkan kebahagiaan karena bacaan kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.